ini. Engkau melihat dari tahtamu bahwa kami, anak-anak Tuhan, angkatan yang ke-80 melayani pada hari yang ketiga ini, berkati semua partisipan yang akan ambil bagian, supaya semua yang melayani Engkau urapi dan berkati, membawa berkat bagi sesama kami dan puji hormat bagi namamu. Bapa kami yang di sorga, ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami yang tidak berkenan kepadamu, sehingga acara perbaktian pagi ini membawa pertumbuhan iman bagi masing-masing kami. Dan Engkau berkenan memberkati anak-anak Tuhan yang akan melayani dari MC Ibu Erli dan kesaksian Ibu Sarma, Ibu Ellen Ringo-Ringo yang akan melayani firman Tuhan dan yang akan berdoa di ACST, Ibu Seli Masriu, Ibu Linda Tumeu, Ibu Hosana Wanangian, dan Ibu Lili Sinurat. Berkati dan urapi bila mana kami membaca, menyampaikan firman, berbicara kepadamu, sehingga semuanya itu untuk kepujian dan hormat bagi namamu yang kudus, dan membawa berkat bagi sesama kami yang hadir pada saat ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang akan bergabung bersama dengan kami, sehingga ibadah ini betul-betul menjadi puji hormat bagi namamu yang kudus, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami layani. Dan jadikanlah kami jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Rohul Kudus-Mu menyempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini. Kami yakin dan percaya Engkau bersama dengan kami di dalam acara ibadah yang akan kami lakukan pada pagi ini. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu Bapa. Kami persembahkan doa yang singkat ini di dalam nama anak-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, sebuah lagu pujian kuartet dari angkatan 80 akan dikumandangkan oleh host. Rahmat Bapa bercahaya dari menara Tuhan, tapi pekerjaan kita menerangi labuhan. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari labuhan itu. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mau cari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang,
Pancarkanlah terang lampumu, menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas lagu pujian yang baru saja kita dengarkan. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari rekan kami, Sang Maida Sagala, dengan judul Bagi Manusia Mustahil, Bagi Tuhan Tidak. Kami persilahkan. Selamat pagi saudaraku semua dari setiap angkatan yang sudah hadir di Unai pada pagi ini. Kami dari yang melayani pagi ini tentu kami senang bisa dapat waktu, dan saya mau tes sedikit apakah terdengar suara saya? Terdengar. Oke, terima kasih. Baik, kesaksian saya yang saya mau saksikan mungkin tidak cukup untuk 1 jam, 2 jam untuk bersaksi, namun saya ambil hanya yang bisa saya saksikan pagi ini dengan waktu yang sangat singkat. Anak saya ada 3 dan saya mau menceritakan cucu saya dari anak yang kedua laki-laki, dan nama cucu saya ini ada Keila. Untuk 4 tahun keluarga anak saya tidak mendapatkan anak, kerinduan yang sangat besar, tentu doa-doa yang telah dipanjatkan. Maka pada tahun 2017 kami diberitahukan bahwa mantu saya ini namanya Krista Feli sudah mengandung. Namun mereka sebagai orang tua, sebagai keluarga yang muda, yang sangat merindukan kehadiran seorang anak, tidak memberitahukan hal-hal yang mungkin yang tidak perlu diberitahukan kepada orang tua, atau kekhawatiran sebagai anak kepada orang tua. Mereka tidak menceritakan apa yang terjadi. Dan saat Mei 2018 kami diberitahukan akan ada tindakan operasi yang ada di Jakarta, di rumah sakit, saya sudah lupa rumah sakitnya, dan kami disuruh datang dari Bandung dan kami di sana. Dan pada saat anak ini sudah lahir, kami tentu sebagai opungnya sangat bergembira dan kami ingin melihat. Dan saat kami melihat, kami sangat sedikit shock karena melihat keadaannya. Namun saya persingkat, saat kembali 3 hari di rumah sakit, kembali ke rumah. Saat kembali di rumah, kami tentunya sebagai opungnya ada rasa khawatir. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena anak ini diberitahukan bahwa dia mengalami satu keistimewaan yang saya sebagai opungnya tidak tahu apa itu keistimewaannya membuat dia seperti itu. Dia tentunya dilahirkan dengan saya melihat wajahnya begitu cantik dan begitu tidak mengkhawatirkan bagi saya. Namun sesudah beberapa hari di rumah, mereka katakan 2 minggu harus dibawa ke dokter. Minggu saat kami bawa ke dokter, saya menggendongnya, dibawa ke rumah sakit, mulai dikasih tahu sama mantu saya bahwa saat dia masih 5 bulan di kandungan, dokter sudah menganjurkan untuk tidak dilanjutkan ini bayi dilahirkan. Tetapi sebagai orang tua yang sangat merindukan anak, kedua anak saya dan mantu saya berkata, Tuhan sudah memberi, kami akan menerimanya. Dan anak ini pun lahir, dan dokter juga memberitahukan mungkin hanya 2 minggu umurnya. Mengapa terjadi?
bisa seorang anak lahir, dokter bisa memprediksi hanya 2 minggu karena paru-parunya yang sangat kecil dan terjepit, sangat kecil dan tidak mungkin bisa hidup normal, tidak mungkin bisa hidup lama dengan paru-paru yang tidak bisa dipompakan. Dan seminggu, 2 minggu, dan minggu kedua kami ke dokter, karena kakinya yang tidak normal bentuknya, waktu itu dokter bilang, oh ini sangat mudah, 2 minggu akan kaki yang ke tengah dikembalikan ke posisi. Saya pikir, wah ini hanya hal yang biasa, kata dokter. Tetapi sesudah itu berbulan-bulan saya sering Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta. Saya melihat betapa langkah demi langkah harus berjuang karena cucu saya ini tulang rawannya tidak terbentuk. Saudara, kalau kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan karena ada tulang rawan yang menghubungkan antara tulang-tulang yang keras itu. Jadi kalau tulang rawan tidak ada, tentu antara tulang yang keras dengan yang keras dia akan lepas, tidak ada akan bisa. Jadi bonggol pinggul tidak menyatu kepada pinggulnya. Namun ada keajaiban bagi cucu saya ini, bagian dari leher sampai ke kepala semuanya tulang rawan ada. Mengapa bisa tahu bahwa pembentukan tulang rawan tidak ada? Karena pemeriksaan dari satu lab ke lab yang lain sampai ke Inggris, kemana saja diperiksa. Karena sangat-sangat istimewa, berbeda. Waktu kami pergi ke dokter, diketahui lama saya melihat begitu banyak yang terjadi seperti ini di Jakarta. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan bisa tunjukkan kepada saya bahwa tidak hanya saya yang bisa melihat keajaiban seperti ini. Dan banyak orang-orang di rumah sakit yang sangat berbeda, yang dari pandangan saya, karena saya mempunyai anak, tiga-tiganya tidak mengalami sesuatu keistimewaan. Jadi saya merasa, wah ini sangat berbeda. Dan penik cerita orang tuanya, anak saya dan mantu saya adalah orang tua yang Tuhan kirim sangat juga istimewa. Mereka dengan penuh sabar, penuh percaya diri, karena Tuhan telah memberi mereka merawat untuk berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali untuk bertemu dengan dokter, karena dia harus diterapis dan diterapis. Dan dokter berkata, kalau tidak ada pabrik tulang rawannya, maka dia akan hanya tertidur. Tetapi Tuhan itu ajaib. Cucu saya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun dengan alat-alat, dan seringkali menderita karena kalau kita tidak punya tulang rawan, maka tulang kita itu akan bengkok kiri kanan dan semuanya akan terjadi. Dan yang paling menyedihkan, dia pun GERD, tidak bisa makan dengan baik. Pada umur setahun dokter berkata ini tidak ada gizi dan tidak cukup gizi, maka dia harus pakai NGT, memasukkan makanan. Mungkin saudara yang kasih merasa, wah banyak orang yang pakai NGT, namun sampai saat ini pun cucu saya masih makan langsung ditembakkan atau dimasukkan dari lambung. Tidak cukup hanya dari mulut. Karena kalau dari mulut ditelan, nanti dia akan keluar. Apa yang menjadi masalahnya kalau selalu kita makan dan keluar? Gendang telinga pecah karena dia muntah dan muntah. Karena terlalu asam. Kita tahu asam lambung yang bisa menghancurkan tulang. Seperti itulah asam lambungnya. Kalau keluar sampai telinganya juga bocor. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang biasa. Tuhan itu ajaib. Dari banyak hal, dari banyak pengalaman yang dialami, akhirnya diketahui bahwa ini penyakit Larsen yang sangat istimewa. Karena di banyak orang tidak bisa berbicara,
tidak bisa mungkin duduk dengan baik. Tetapi cucu saya ini namanya Keila bisa bertumbuh seperti orang biasa dalam cara berpikir, kemudian perkembangan otaknya. Pada umur 1,5 tahun dia bisa bernyanyi, dia bisa bersaksi, membuat video, dan banyak sekali video yang selalu dikirim. Dan Anda mau tahu bahwa anak-anak saya dan anak mantu saya tidur sampai tahun ke-5, cucu saya hanya tidur 4 atau 3 jam satu hari. Karena mereka harus bergantian mengurus mesinnya, membuat makanannya, memasukkan makanannya, suami istri. Dan mantu saya sejak kelahiran cucu saya ini harus berhenti dari pekerjaan yang walaupun posisinya baik, tapi dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Tetapi saya pikir ini adalah orang tua yang istimewa. Saya bahwa Tuhan itu tidak menutup mata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada hal yang membuat mereka menjadi khawatir. Dan benar, saat dia berulang tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sekarang sudah 6 tahun, kami memiliki satu berkat yang istimewa. Kami merasa bahwa tidak selalu yang kita pikirkan buruk adalah buruk. Nanti kirim, dan grup ini, tapi tidak ke semua teman, tapi saya share kepada beberapa sahabat bahwa dia setiap kali mengirimkan lagu-lagu, saya berbahagia, saya percaya Tuhan itu ada. Saya yakin bahwa Tuhan yang tadinya mungkin menunjukkan kepada saya bahwa kamu tidak perlu khawatir, bahwa kamu tidak perlu merasa malu, merasa rendah diri, merasa dosa karena memiliki sesuatu yang istimewa dari orang lain. Suatu kali saya berkata kepada anak saya, bagaimana bentuk tubuh yang seperti ini? Kamu rasa bagaimana? Anak saya hanya menjawab, Mami, kalau ada pohon, daunnya selalu ke atas, tapi ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Bentuknya menurut Mami tidak sesuai. Maka ada juga pohon yang terlihat aneh, tapi dicintai orang. Indah, estetika, tidak perlu takut. Oh, kalau Mami alisnya ke bawah, ke atas, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Tidak perlu bilang, oh ini jelek, oh ini cantik, oh ini dan sebagainya. Karena Tuhan itu menjadikan semuanya berbeda, bermacam-macam, dan tidak perlu khawatir. Dan itulah yang menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Saya bangga Tuhan memberikan suatu pelajaran. Tentu tidak sulap menjadi seperti itu. Saya bangga mempunyai anak mantu yang begitu kuat, yang begitu hebat. Maaf Kak, boleh tolong disimpulkan? Terima kasih. Ya, memberikan yang terbaik bagi cucu saya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan itu mengajar saya untuk percaya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan, dalam Lukas 18 ayat 27, bagi manusia mungkin tidak, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah kesaksian saya, waktu yang sangat singkat, saya mempunyai satu keterbatasan, namun Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya dan keluarga saya. Amin. Amin. Terima kasih Sarmaida Sagala atas kesaksian yang mengabarkan bahwa Tuhan itu ajaib. Baiklah, kita akan mendengarkan tema angkat nafas. Angkat nafiri dan bunyikan Yesus akan datang segera. Angkat nafiri
segera, bersukacita dan pujilah Dia, Yesus akan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus akan datang segera. Datang segera. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh rekan kami Ellen Ringo-Ringo dengan judul Kemenangan yang Sesungguhnya. Kami persilakan. Selamat pagi, kedengaran? Kedengaran. Selamat pagi para sahabat ya Unai yang saya kasihi. Puji Tuhan atas kesempatan untuk berbagi motivasi firman Tuhan pagi hari ini. Topik yang akan saya sampaikan, kemenangan yang sesungguhnya. Apabila kita mendengar kata kemenangan, kita pasti setuju bahwa itu adalah sesuatu yang diinginkan semua orang, menimbulkan rasa senang dan bangga. Sebaliknya, kekalahan adalah sesuatu yang memiliki makna yang berlawanan dengan kemenangan. Tidak ada orang yang ingin kalah. Banyak orang menafsirkan kemenangan hanya sebatas jasmani dan materi saja. Misalnya, sembuh dari sakit, keuntungan usaha, dan lain sebagainya. Ini tidak salah karena Tuhan juga memberkati dan memberikan kemenangan atas umatnya. Apakah kemenangan itu hanya bersifat jasmani dan materi saja? Umumnya seperti itu. Tapi, kalau pengertian kemenangan orang percaya hanya sebatas itu, maka tidak ada bedanya dengan pengertian dunia. Bolehkah orang percaya meraih kemenangan seperti itu? Tentu saja boleh, asal tetap memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Marilah kita pahami lagi makna hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ada cerita yang luar biasa tentang nilai sebuah kemenangan yang terjadi di Spanyol 12 tahun yang lalu. Namun, ceritanya masih melegenda sampai saat ini. Namanya Ivan Fernandez. Dan apa yang dia lakukan masih terngiang. Ada 2 orang atlet maraton yang sedang mengikuti perlombaan. Yang satu dari Spanyol namanya Ivan Fernandez. Satunya lagi dari Kenya namanya Abel Mutai. Saat itu Mutai sudah lumayan jauh jaraknya dari Fernandez. Ketika Mutai hampir mencapai garis finish, tiba-tiba dia berhenti. Dia kira sudah melewati garis, padahal jaraknya masih 10 meter lagi ke garis finish. Fernandez yang berada tepat di belakangnya menyadari bahwa Mutai lagi kebingungan melihat garis finish. Fernandez berteriak kepada Mutai untuk terus berlari. Tetapi, karena Mutai orang Kenya, dia tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Fernandez. Dia bingung. Fernandez segera menghampiri Mutai. Kemudian, apa yang terjadi? Fernandez malah Mutai memenangkan perlombaan tersebut. Kemudian, orang-orang yang melihat kejadian itu kaget oleh sikap Fernandez yang membiarkan lawannya menang. Seorang jurnalis bertanya kepada Fernandez, "Mengapa Anda melakukan itu?" Fernandez menjawab, "Impian saya adalah suatu hari nanti kita dapat hidup bersama dan memiliki moral yang baik di dalam masyarakat." Jurnalis itu bersikeras, "Tapi mengapa Anda membiarkan orang Kenya itu yang menang?" Fernandez menjawab, "Saya tidak membiarkan dia menang. Memang dia sudah pasti akan menang." Jurnalis itu bersikeras lagi, "Tapi Anda bisa menang jika tidak membantunya." Fernandez memandang dan menjawab, "Tapi apa manfaat dari kemenangan saya? Apa
kehormatan dari medali itu? Apa yang akan Ibu saya pikirkan dan katakan tentang itu kepada saya? Sebuah pernyataan yang sangat menusuk hati dari seorang pria yang berjiwa besar tersebut menutup kisah ini. Kemenangan bukan cuma sekedar medali, walaupun ada kesempatan terbuka. Kemenangan adalah melawan ego dan ambisi, terbebas dari belenggu kemunafikan, sehingga dapat meraih hati dan jiwa yang besar. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Naiklah tanpa menjatuhkan atau menginjak orang lain. Menjadi baiklah tanpa menjelekkan orang lain. Menjadi besarlah tanpa menyalahkan orang lain. Dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Permata akan tetap bersinar meskipun terbenam dalam lumpur yang gelap dan pekat. Ada nilai yang lebih tinggi dari sebuah kemenangan, yaitu kehormatan. Sebagai penutup, renungan pagi hari ini adalah Tuhan menghendaki setiap orang percaya mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Dia tanpa mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Sahabat Yauna yang saya kasihi, kita harus tetap ingat pesan yang telah diajarkan kepada kita bahwa kebutuhan terbesar dunia saat ini adalah kebutuhan akan manusia. Manusia yang tidak bisa diperjualbelikan, setia dan jujur, yang hatinya setia kepada kewajiban. Manusia yang tidak takut menyebut dosa adalah dosa, yang teguh berdiri dalam kebenaran, meskipun langit runtuh. Biarlah kita menjadi seperti Ivan Fernandez, yang tidak mementingkan diri sendiri, dan mau membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Memiliki hati nurani yang menjadi terang kebaikan dalam pelayanan kasih Yesus Tuhan kita. Sebagaimana tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Ellen atas firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk menjalani hidup kita ini dalam kemenangan bersama Kristus. Baiklah sahabat-sahabat Yaunai, kita akan memasuki acara doa ACST. Sebelumnya saya akan tes mic dulu. Untuk pujian, Shelly Masiru. Amin. Buka mic-nya, Shelly. Oke. Untuk pengakuan, Linda Tumewu. Siap. Terima kasih. Untuk permohonan, Hosana Wangania. Hosana. Siap. Oke. Untuk syukur, Lilisyana. Siap. Baiklah, kita akan masuki doa ACST. Kami persilakan Shelly Masiru. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini di mana kami sudah mendengar kesaksian, pujian-pujian itu semua hanya untuk Tuhan, untuk kebesaran nama-Mu. Tuhan yang menolong kami, kuatkan, teguhkan iman kami Tuhan. Dalam menghadapi situasi apapun kami tetap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pujian hormat kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Sebab hanya Engkau yang patut dipuji, disembah, dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih. Melanjutkan. Saudara Arlene. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami hendak mengaku segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami.
yang telah kami lakukan melalui hati kami yang tidak bersih, pikiran negatif kami, motivasi yang tidak benar, kata-kata kami yang kasar, berdusta, bergosip, dan menyinggung perasaan orang lain. Banyak lagi Bapa yang tidak dapat kami sebutkan semua. Untuk semua dosa-dosa dan kelemahan dan pelanggaran kami ini yang selalu cenderung berbuat dosa, kami mohon diampuni Bapa. Dengan nama Yesus kami berdoa, amin. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hosana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini. Di hadapan kami telah disiapkan doa-doa yang kami akan panjatkan kepadamu. Tolong Tuhan untuk menilik satu persatu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Saudari Ellen Ringo-Ringo pagi ini, dapat menguatkan kami dan mendewasakan kami dalam kerohanian, serta memberi kami kekuatan pengharapan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, kami selalu merindukan, menginginkan kecurahan Roh Kudus hujan akhir bagi kami umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia, untuk dapat memampukan kami untuk tetap setia dan bersemangat dalam penginjilan. Juga kami mohon ya Tuhan, kiranya persatuan dan kesatuan kami terima untuk selalu terjaga dan terbina. Tuhan Yesus, beri kami keberanian untuk menginjil, melayani secara baik perorangan atau kelompok seperti care group dan juga center on influence. Ya Tuhan, kami serahkan para pemimpin gereja yang berada dari General Conference, divisi, uni, daerah, dan konferensi ke dalam tangan-Mu. Khususnya ya Tuhan, gembala jemaat, supaya dapat sungguh-sungguh mencari dan memenangkan jiwa-jiwa yang hilang dan jiwa yang baru untuk datang kepada Tuhan. Rumah tangga kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, untuk selalu mengingatkan kami mengadakan renungan pagi dan petang. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong juga kami untuk dapat menggunakan HP kami untuk lebih baik lagi, khususnya bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan juga pemimpin pemerintahan negara kami. Berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin, dan kami dapat bebas untuk memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga bagi yayasan, rektorat, staf, dan dosen Universitas Advent Indonesia dalam memimpin dan melayani para mahasiswa, supaya mereka dapat menjadi mahasiswa yang baik, menjadi alat Tuhan yang ampuh dimanapun mereka berada, teristimewa dalam pekerjaan. Pengurus IA UNAI juga kami mau serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam pelayanan mereka, agar mereka dapat menjadi pengurus yang konsisten, berkomitmen, dan menjalankan seluruh program sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat alumni UNAI yang saat ini juga membutuhkan pasangan hidup, anak, pekerjaan, kebebasan dari kemelut finansial, pekerjaan baru, serta pengembangan bisnis usaha mereka. Kiranya Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Bukakan tingkap langit dan sahabat kami menjadi saluran berkat bagi siapapun dan dimanapun mereka berada. Pagi ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi sahabat, teman keluarga kami yang bergumul dengan sakit penyakit ataupun dalam penyembuhan, pemulihan. Kiranya tangan Tuhan memberkati mereka, berikan yang terbaik yang Tuhan dapat berikan kepada mereka. Antara lain, Pendeta Oloan Manulang yang terkena stroke.
Saudara Martin Monika di Loma Linda, Saudari Susan Tangkudung dalam proses pemulihan, Mem Winnie Panjaitan juga dalam proses pemulihan, Hajah Suryani Nuning, teman kami angkatan 1986, serta saudari sahabat kami angkatan 80 Asni Bangun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tolong juga berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang berduka pada saat ini, antara lain keluarga besar almarhum Ibu Elsia Sabari Nainlohi, juga keluarga besar Bapak dosen kami Yosef Edward Muskita. Kira semua rencana pemakaman diadakan di Sukabumi hari ini berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, KKR yang sedang berlangsung dimanapun itu, antara lain KKR ASI Uni Indonesia Kawasan Barat, beserta anak rantau Pekanbaru, yang sedang berlangsung dari tanggal 12 hingga 17 Agustus di 5 titik kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga rencana KKR Tim Doa Amerika bersama Angkatan 1985 yang akan diadakan pada tanggal 22 sampai 28 September. Kami mau juga berdoa bagi visi misi daerah Conference Manado dan Maluku Utara untuk terwujudnya penginjilan terpadu melalui kelompok peduli ya Tuhan dalam kegiatan pemeliharaan, pendalaman Alkitab, dan jangkauan keluar. Juga ladang-ladang baru yang sedang dibuka memberkati seluruh TSPM yang bertugas, juga misioneri dan para donatur. Kami berdoa untuk kesejahteraan pelayanan umat dalam pekerjaan, usaha mereka, juga kesehatan. Perlindungan Tuhan kiranya dan beserta mereka, serta mereka setia mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi target pencapaian daerah misi Nusa Utara. Antara lain penarikan jiwa 433 orang. Yang kedua, target keuangan 6,8 miliar 1 tahun. Penyelesaian masalah pemilikan aset organisasi di Talaut. Juga pergumulan kewajiban keuangan ke kantor Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, serta terakhir pelayanan pendeta dalam menjalankan kartu kontrol pemuritan kelompok peduli. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan penginjilan yang sedang dan selalu berjalan di titik doa church planting DMBMG, Desa Isimu, Desa Imomuga, Desa Marisa, Desa Poluwato, dan 80 titik kasih lintas lainnya. Juga berdoa bagi keterlibatan anggota daerah misi Bolaang Mangondo di Gorontalo dalam program The Living Hope for Indonesia dengan target 1.000 jiwa. Juga kami serahkan penginjilan khusus kepada masyarakat Tionghoa, serta pelayanan Trans Sulawesi Care. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga bagi pembangunan yang sedang berlangsung, antara lain pembangunan gereja Masehi Tuhan Hari ke-7 cabang Sekolah Sahabat Pulau, Church House Salutubu, serta gereja Masehi Tuhan Hari ke-7 Kalan. Juga kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk pembelian sebidang tanah untuk pembangunan gereja di wilayah baru Palaihari, Kalimantan Selatan. Bapa di surga, proses
pengurusan sertifikat, Gereja Masih Advent Hari ke-7 Bukit Sion, juga gereja di Blitar Timur, dan cabang Sekolah Sahabat Bantengan Blitar. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam proses perizinan dan segala hal yang diperlukan. Pendaftaran baru ya Tuhan di UNAI juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Banyak anak-anak yang dapat menerima berkat pengajaran di tahun 2024-2025. Kegiatan juga yang sedang berlangsung di kegiatan The 11 International Scholarship Conference yang sedang berlangsung di UNAI, yang akan berlangsung di UNAI pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 2024 kiranya dapat disiapkan dengan baik dan dapat berjalan lancar. Nama Tuhan dimuliakan. Bagi kami, Angkatan 1980 yang telah melayani pada pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih untuk berkat kami dapat melayani, kiranya selalu diberikan kesehatan, sukacita, kesetiaan, dan semangat dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh permohonan kami dalam tangan-Mu, menjadi berkat dan kepujian bagi nama-Mu saja. Ya Tuhan, doa ini akan dilanjutkan oleh sahabat kami Liliana Sinurat. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas persekutuan indah bersama sahabat-sahabat alumni IA UNAI dan juga sahabat-sahabat yang lain yang tergabung pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesaksian dan firman yang sudah kami dengarkan, biarlah itu dapat menguatkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa yang telah kami layangkan. Kami rindu Tuhan dengarkan dan kabulkan doa-doa kami itu ya Bapa. Kami bersyukur karena kesempatan kami dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan sahabat yang baik bagi kami. Terima kasih karena Yesus sudah mati untuk menebus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua teman-teman kami yang sudah membawakan doa ICST, sebuah tulisan dari Pena Inspirasi Nyonya Ellen G. White, kita sama-sama mendengarkan. Doa kita haruslah sungguh-sungguh dan tekun. Doa-doa kita haruslah sungguh-sungguh dan gigih seperti permohonan teman yang miskin yang meminta roti pada tengah malam. Semakin kita meminta dengan sungguh-sungguh dan gigih, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat-berkat yang semakin banyak karena iman kita bertambah. Bagian kita adalah berdoa dan percaya. Berjaga-jagalah dalam doa, berjaga-jagalah dan bekerjasamalah dengan Allah yang mendengar doa. Ingatlah bahwa kita adalah kawan sekerja bersama-sama dengan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Berbicaralah dan bertindaklah selaras dengan doa-doa Anda. Ini akan membuat perbedaan yang tak terhingga bagi Anda. Apakah pencobaan akan membuktikan iman Anda tulus atau menunjukkan bahwa doa-doa Anda hanyalah sebuah bentuk. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Kami berterima kasih atas semua yang sudah hadir dan partisipan dari Angkatan 80. Kami akan serahkan kepada Pendeta Muda Ujahan Silaban untuk pengumuman. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas pagi ini, atas pelayanan kita pagi ini boleh berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak Angkatan 1980 yang sudah melayani pada hari yang ketiga ini. Terima kasih juga untuk semua kehadiran kita. Baik, saya akan menyerahkan kepada penasihat kami, Pendeta Kuntaraf, untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Persilakan.
Baik, apakah nggak ada Abang Pendeta Akun Taraf? Baik, tidak ada, beliau mungkin sudah Ya, keluar. sepertinya keluar barusan karena memang dari tadi keluar masuk, jadi kurang baik networknya sepertinya. Oke, baik, Kita terima tutup kasih aja. Pak Kudri. Kita tutup saja. Terima kasih untuk kita semua sekali lagi yang sudah Masuk tuh, mengikuti. Pak Kuntarap sudah masuk. Sorry, ini saya punya wifi, saya tidak tahu bagaimana mati hidup udah kira-kira 20 kali, tetapi terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dari angkatan 80 yang luar biasa ya. Terima kasih Early Tambunan, mantan sekretaris saya yang sudah memimpin dengan acara dengan baik. Kuartet 1980 luar biasa, saya lihat nama-nama, artinya orang-orang yang telah memberikan suaranya dengan Kayaknya terputus lagi. Baiklah, mungkin oleh karena gangguan ya. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir. Sampai bertemu kita besok pagi. Mari kita kembali mengikuti acara ini dan kita ajak teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita saling Baik, menyapa. saya teruskan lagi, saya punya ucapan terima kasih. Ini hidup mati terus ini saya punya ini. Anyway, Sarmaida Sagala luar biasa kesaksiannya, anak dan menantu yang luar biasa yang menerima akan anak dan memberikannya kasih sayang. Kita doakan supaya keadaan anak ini akan makin lama makin baik ya. Dan terima kasih untuk firman Allah dari Ellen Ringo-Ringo, kemenangan yang sungguhnya luar biasa, nilai Lagi. Mungkin hilang. Baik, terima kasih kepada semua doa yang telah dilayangkan ya. Shelly Maseru, kemudian Linda Tumewu, Hosana Wangania, dan Lilisiana. Acara berjalan baik, hanya saya punya wifi yang bermasalah di sini, mati hidup terus, tetapi saya senang mendengar kesaksian dan firman Allah dan semua yang ambil bagian. God bless you all, Tuhan memberkati. Salam dari Medan. Terima kasih, Sir. Amin, terima kasih. Terima kasih Angkatan 80. semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu besok. Semuanya. Tuhan berkati aktivitas hari ini. Pagi semuanya. Jadi Ladies Week ini ya, Ladies Week of Prayer. Iya, Bang Jeff. Sementara boleh pindah Laskar posisi. wanita nih, Ujang Jeff, Laskar Kalau wanita. wifi-nya di situ kurang bagus, pindah posisi. Tuhan berkati semua. Terima kasih, Sir. Terima kasih semuanya. Ini Kak Susilowati juga rajin sekali. Bram, apa kabar Bram? Pagi, Jer. Pagi. Wah, Pak Bram, gagal sekali. Aduh, Pak Haji Under. Itu nanti si Bro Palmer diundang Bram Oktober, pembicara di KKR. Ya, Oh, ya. mantap. Sama Tigor juga Bram. Ya, Di Bang Jer. Ciwidey, di mana nanti buatnya itu, Bram? Mungkin lebih dulu dari divisi yang bikin September. Di mana? Ada September divisi yang bikin di Ciwidey. Oh, kalau kita di mana? Mungkin di Bandung. Di Bandung. Tapi ke kampungnya juga dong, supaya ada pengalaman di sana. Iya. Bisa nggak tuh Tigor sama Palmer? Bisa diatur. Ya, supaya ada perwakilan angkatan 80. Ini khusus Muslim loh, khusus Muslim. Wah, ini Mantap. bagus sekali ya. Ya. Iya, betul. Saya dukung. Mahit. Wah, apakah Mas Hana Mamahit? Ini apakah di Sawangan ini?
Ya, selamat pagi, Sir. Aduh, senang sekali. Aduh, Yohana di mana ini? selamat pagi, Yohana. Selamat Manado? pagi, Salam. Apa kabar? Palmer. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Puji Tuhan. Rindu Wah.